Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ihsan, nama saya Gaflar Rajendra dengan yang 192 dari kelas analisis data D dengan dosen pengampu Pak Ihsan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai si eh, Orange Data Mining. Jadi yang pertama, saya itu menggunakan eh, sorry, menggunakan menggunakan data itu dari website Kaggle. Nah, website Kaggle itu berguna buat file-file atau data-data yang untuk diolah seperti itu menggunakan menjadikan seperti Oren ini. Nah, cara buat nge-import dari file ke file Orange adalah kita klik CSV file importer di sini, lalu di sini saya pencet import any file. Nah, nanti di import any file itu eh, kalian bisa langsung masukin data kalian ke sini seperti itu. Nah, tools-tools yang kayak saya pakai itu adalah select column, data table, distribution, scatter plot, dan mosaic display. Mari kita mulai di select column. Nah, pada select column, variabel featuresnya itu saya menggunakan average price USD, year, month, dengan targetnya model. Seperti itu. Nah, berdasarkan data table, setiap baris itu ngepresentasiin satu observasi yang valid. Dari nilai, tahun, dan bulan itu tersusun secara konsisten. Nah, sementara kategori model seperti model 3, X, Y, Cybertruck itu terklasifikasi dengan baik. Nah, ini tuh analisis visualnya tuh normal jadinya. Nah, visual distributionnya itu digunain dengan pengaturan si split by model. Jadi hasil visualisasi nunjukin kalau average price US dollar itu tuh punya sebaran harga yang relatif konsisten dari masing-masing model. Nah, variabel year itu tuh ngeliatin distribusi data itu yang cukup merata pada periode eh, pada pada periode pengamatan, sementara variabel variabel month itu nunjukin kalau data itu tersebar secara stabil. Seperti itu. Mari kita ke baris kedua. Kita mulai dari select kolomnya. Kalau dari select column, features yang saya pakai adalah production units, month, year, model. Dengan targetnya sih region ya. Seperti itu. Kita lanjut ke data table. Nah, baik. Nah, di data table itu nunjukin kalau jumlah ini menunjukin variasi seiring waktu, baik dalam skala bulanan maupun tahunan. Data tersusun secara kronologis, dan variabel region itu ngebagi data ke dalam beberapa wilayah produksi utama dengan jelas, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita menuju scatter plot. Nah, di scatter plot ini eh, digunakan buat ngevisualisasi hubungan antar variabel numerik. Nah, sumbu dari horizontal ini ngepresentasiin waktu, year atau month, sedangkan sumbu vertikal itu nunjukin production unitnya. Dengan pembagian ini, warna dan kelompok itu berdasarkan region. Nah, visualisasi ini memperlihatkan adanya perbedaan pola produk antar wilayah serta kecenderungan peningkatan fluktuasi dari waktu ke waktu. Kita lanjut ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini saya memakai baterai capacity kWh, range kilometer, charging station sebagai features, dan dengan targetnya region. Dari data table, baik, dari data table terlihat jelas bahwa kapasitas baterai dan jarak tempuhnya itu memiliki variasi antar observasi, sementara jumlah stasiun pengisian daya berbeda di tiap wilayah, seperti itu. Visualisasi dari mosaic display, mari kita lihat. Nah, dari sini eh, diguna, digunakan buat ngelihat hubungan proporsi antar variabel kategorikal. Jadi setiap blok dan mozaik itu
menggambarkan proporsi data berdasarkan wilayah, di mana perbedaan ukuran blok ini nunjukin variasi distribusi karakteristik kendaraan listrik antar region, seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan hasil eksplorasi data melalui 3 baris analisis ini nunjukin kalau tahap-tahap ini tuh sangat penting buat memahami karakteristik dataset sebelum masuknya ke tahap pemodelan. Jadi setiap jenis visualisasi itu tuh punya fungsi berbeda-beda dalam menggambarkan sebaran, hubungan, proporsi data, seperti itu.